Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meda Krisna Mukti dengan NIM A11.2020.130054. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu berupa PPT tentang tugas pohon untuk memenuhi nilai UAS. Ya, pertama-tama pengertian dari pohon sendiri, yaitu pohon atau tree, yaitu kumpulan not yang saling terhubung satu sama lain dalam suatu kesatuan yang membentuk layaknya struktur sebuah pohon. Struktur pohon adalah suatu cara mempresentasikan suatu struktur hierarki dalam kurung one to many secara grafis yang mirip sebuah pohon. Walaupun pohon tersebut hanya tampak sebagai kumpulan not-not dari atas ke bawah, suatu struktur data yang tidak linear yang menggambarkan hubungan yang hierarkis atau one to many dan tidak linear antara elemen-elemennya. Nah, di dalam pohon sendiri atau tree itu ada beberapa istilah. Ada predecessor yang artinya node yang berada di atas node tertentu. Successor yang artinya node yang berada di bawah node tertentu. Ancestor yang artinya seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Yang keempat, descendant yang artinya seluruh node yang terletak setelah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Yang kelima ada parent yang artinya predecessor satu level di atas suatu node. Yang keenam ada child yang artinya suksesor satu level di bawah suatu node. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada sibling yang artinya node-node yang memiliki parent yang sama. Yang ke-8 ada subtree yang artinya suatu node beserta descendant-nya. Yang ke-9 ada size yang artinya banyaknya node dalam suatu tree. Yang ke-10 ada height yang artinya banyaknya tingkatan dalam suatu tree. Yang ke-11 ada root yang artinya node khusus yang tidak memiliki predecessor. Yang ke-12 ada leaf yang artinya node-node dalam tree yang tidak memiliki suksesor. Yang terakhir atau ke-13 banyaknya child dalam suatu node. Dalam pohon tree juga ada ini adalah ilustrasi dari pohon atau tree sendiri. Ya, ini ada gambarnya. Yang di sini A itu menggambarkan ancestor, yang C itu menggambarkan descendant, yang B itu menggambarkan parent, ya. Yang D juga parent, yang child, yang E itu ada E itu adalah leaf. E itu leaf. Ya, mungkin ini ada beberapa keterangan yang tidak bisa saya sebutkan karena kurang saya pelajari. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis tree atau pohon. Binary tree. Tree dengan syarat bahwa tiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subpohon dan kedua subpohon harus terpisah. Kelebihan struktur binary tree atau pohon: yang pertama, mudah dalam penyusunan algoritma sorting. Yang kedua, searching data relatif cepat. Yang ketiga, fleksibel dalam penambahan dan penghapusan data. Nah, yang pertama, jenis tree-nya ada full binary tree atau full binary pohon, yang artinya semua node kecuali leaf pasti memiliki 2 anak dan tiap subpohon memiliki panjang path yang sama. Nah, yang kedua ada complete binary tree, yang artinya tree yang mirip dengan full binary tree, tapi tiap subtree boleh memiliki panjang path yang berbeda dan tiap node kecuali leaf memiliki 2 anak. Ini ada 2 anak. Yang ketiga ada sequence binary tree, yang dimana artinya binary tree yang semuanya node kecuali leaf hanya memiliki 1 anak. Jadi 1, 1, 1, 1, 1. Oke, setelah saya menjelaskan sedikit tentang tree atau pohon,
Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan tentang pohon yang telah dibuat oleh dosen saya. Akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada void kotoksi. Void kotoksi yaitu di sini void kotoksi. Void kotoksi tersebut adalah perintah dalam C++ dan fungsinya adalah untuk menentukan letak output. Dengan perintah tersebut kita bisa menggunakannya untuk keperluan tampilan semata. Kotoksi sangat dimudahkan dengan adanya perulangan karena kita tidak perlu mengetik perintah kotoksi secara berurutan, cukup dengan perulangan for atau while. Ya, itu kotoksinya. Selanjutnya ada struk data. Struk data sendiri yaitu di dalam codingan bapaknya itu ada leave dan right. Ya, ada leave dan right, dan juga internalnya ada angka. Lalu kita menuju ke void menu. Nah, void menu sendiri ini berfungsi untuk menampilkan menu ketika programnya dijalankan. Ya, jadi ini void menu di sini. Nah, menunya itu ada plus to insert, ada minus atau kurang untuk to check and destroy, lalu ada escape to exit. Ya, ini gambarannya. Ini plus to insert, minus to check and destroy, escape to exit. Selanjutnya void insert. Void insert sendiri berfungsi untuk menambahkan note ke dalam program ketika menggunakan menu insert. Jadi ketika programnya menjalankan, lalu kita menambahkan insert atau ingin memasukkan note atau memasukkan apapun itu, bisa menggunakan void insert. Nah, void insert sendiri di codingan bapaknya itu ada di sini. Sebentar, kita kecilkan dulu. Ya, ini void insertnya. Void insertnya di sini ada masukan angka. Selanjutnya void clear all. Void clear all sendiri, void clear all. Oke. Void clear all sendiri berfungsi untuk menghapus semua node ketika program dijalankan dan mengubah program menjadi nol. Jadi ketika kita menjalankan programnya, lalu kita menggunakan fungsi clear all atau void clear all, maka programnya akan menjadi hilang atau nol semuanya. Yang selanjutnya ada void cetak. Void cetak di sini sendiri berfungsi untuk menampilkan node ketika program dijalankan dan akan membentuk seperti pohon. Jadi ketika kita ingin menjalankan programnya, lalu kita menggunakan void insert untuk memasukkan data tadi, masukkan node, lalu kita menggunakan void cetak untuk mengeluarkan node yang telah kita insert ke dalam programnya. Nah, di sini ada void preorder. Void preorder yaitu fungsinya digunakan untuk mengunjungi node secara preorder. Nah, preorder sendiri itu adalah node yang dikunjungi atau induknya mengunjungi induk, lalu mengunjungi dari sebelah kiri, lalu ke sebelah kanan. Atau lebih singkatnya itu mengurutkan node ketika dipanggil paling awal. Jadi void preorder itu mengurutkan node dari angka yang kita panggil paling awal. Di sini saya sudah menjalankannya. Nah, ini preorder. Jadi pertama itu saya memanggil angka 1000. Jadi di sini pertama itu angka 1000, lalu saya memanggil angka 600, saya memanggil angka 200, langsung 200, saya memanggil angka 400, cetak 400, saya memanggil angka 800. Mungkin kita akan coba saja praktekkan. Misalkan kita 1000.
void preorder. Jadi mengurutkan not ketika dipanggil paling awal. Jadi saya memanggil paling awal itu 1000, maka di sini akan mengurutkannya sesuai yang saya panggil, yaitu 1000, 600, 200, 400, dan 800. Lalu ada void in order. Ini digunakan untuk mengunjungi not secara in order atau mengunjungi dari kanan terlebih dahulu, lalu mengunjungi not yang induknya, lalu mengunjungi ke paling kanan. Atau lebih singkatnya itu mengurutkan not sesuai urutannya. Nah, in order sendiri mengurutkan not sesuai urutannya. Jadi urutannya itu yang pertama ada 200, yang dari paling bawah kiri sendiri. Dari kiri 200, 400, 600, 800, 1000. Oke. Udah urut. Lalu ada void post order, digunakan untuk mengunjungi not secara post order atau mengunjungi leaf terlebih dahulu kiri, lalu mengunjungi kanan, lalu mengunjungi induknya, atau mengurutkan not dari yang paling bawah. Nah, mengurutkan not dari yang paling bawah. Jadi ini dulu, lalu leaf kanan, leaf induk, leaf kanan, leaf kanan, induk. Ya, ini sudah urut post order. Void print order nah, selanjutnya itu ada void print order. Void print order sendiri berfungsi untuk memanggil not dari beberapa order yang ada. Jadi ini berfungsi untuk memanggil order-order yang tadi ada di programnya, yaitu contohnya pre-order, in-order, dan post-order. Lalu ada void check and destroy, berfungsi untuk menghapus note yang ada dalam program ketika dijalankan. Ya, ketika kita ingin menghapus salah satu programan yang ada di sini, kita akan memencet check to and destroy. Ya, kita masukkan angka, misalkan kita memasukkan angka 600. Ya, maka akan hilang 600 dari sini dan angka di belakang setelahnya. Nah, internal main berfungsi untuk memanggil fungsi tampil dan juga ada output berupa menu yang dapat dipilih. Ya, sebentar. Ini internal main-nya. Di sini ada menu, ada menu, ada fungsi tampil yang dapat dipilih. Ya, setelah itu ini hasil learningnya seperti yang tadi telah saya praktekkan, kurang lebihnya seperti ini. Seperti ini. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.